Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita yang diberkati Tuhan hari ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang empunya kehidupan ini, kami bersyukur kepadamu pagi ini. Karena perkenan Tuhan kami ada di dalam kehidupan hari ini. Tolonglah kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus untuk membaca firman-Mu dan ampunilah kami. Kami berdoa beralaskan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita akan dengar dalam Yesaya 49 ayat 14 sampai 26. Yesaya 49 ayat 14 sampai 26. Firman Tuhan, Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang matamu. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling, mereka semua berhimpun datang kepadamu. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan, sungguh mereka semua akan kau pakai sebagai perhiasan, dan mereka akan kau lilitkan seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Sebab tempat-tempatmu yang kudus dan sunyi sepi, dan negerimu yang dirombak sungguh sekarang terlalu sempit untuk sekian banyak pendudukmu. Dan orang-orang yang mau menelan engkau akan menjauh. Malahan anak-anakmu akan kau sangka hilang, akan berkata kepadamu, tempat itu terlalu sempit bagiku. Menyisilah supaya aku dapat diam-diam di situ. Maka engkau akan berkata dalam hatimu, siapakah yang telah melahirkan sekiannya ini bagiku? Bukankah aku bulus dan mandul, diangkut ke dalam pembuangan dan disingkirkan di tepi, tetapi anak-anak ini siapakah yang membesarkan mereka? Sesungguhnya aku tinggal seorang diri, tapi mereka ini dari manakah datangnya? Beginilah firman Tuhan Allah, lihat aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda unik bangsa-bangsa dan memasang panji-panjiku untuk melakukan yang benar. Maka mereka akan menggendong anak-anaknya laki-laki, dan anak-anak perempuan akan diundang di atas bahunya. Maka raja-raja akan menjadi penguasamu dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud dan menyembah dia. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah, dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan bahwa orang-orang yang menanti-nanti aku tidak akan mendapat malu. Dapatkah direbut kembali jarahan dari perhawan, atau dapatkah lolos tawanan orang gagah? Sungguh beginilah firman Tuhan, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melakukan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan dia.
Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri seperti orang mabuk minum anggur baru, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa Akulah Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuasa, Allah Yakub. Amin. Terpujilah Kristus Tuhan dalam bacaan yang telah memperkenankan kita membaca firman-Nya untuk kita renungkan dan menjadi sekaligus menjadi petunjuk hidup baru. Saudara-saudara, tema kita terlukis dalam telapak tangan Tuhan. Terlukis dalam telapak tangan Tuhan. Tema ini memberi arti bahwa setiap orang yang percaya kepadanya, hidupnya ada di dalam tangan kuasa Tuhan. Tidak bisa tidak. Pengertian apapun kita miliki tentang hidup ini, hidup ada di tangan Tuhan. Nama-nama kita tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Karena itu Yesaya mau menyatakan kepada kita bahwa terlukis dalam telapak tangan Tuhan berarti Tuhan sangat menentukan. Dan tidak ada yang lain yang menentukan perjalanan hidup ini. Ia akan menyelamatkan kita karena dalam genggaman, yaitu berarti kuasanya akan nyata dan dinikmati bagi setiap orang yang percaya. Sehingga melalui Nabi Yesaya, Tuhan mengungkap kepedulian yang amat dalam terhadap umatnya sekalipun mereka sering melukai dan memberontak kepada Tuhan. Bahkan tindakan Tuhan yang tidak pernah melupakan umatnya digambarkan dengan sangat menarik. Aku, dikatakan dalam 3:16, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Itu berarti manusia itu diciptakan oleh Tuhan dan sangat mulia di hadapan Tuhan karena berada dalam tangan Tuhan yang menentukan, yang merencanakan dan yang melakukan melindungi umatnya. Sekalipun umat itu berada dalam pergumulan dan tantangan dan persoalan hidup, namun demikian tangan Tuhan ditulis dalam tapak tangan Tuhan, itu berarti kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Berarti juga setiap kali Tuhan melihat telapak tangannya, Dia juga melihat kehidupan dan pergumulan umatnya. Sebagaimana melalui tangannya yang sejak semula menciptakan dan membentuk manusia dari debu dan tanah, Ia pun bersedia mengulurkan tangannya untuk menolong dan memulihkan keadaan kita. Saudara-saudara, betapa mulianya manusia diciptakan oleh Tuhan dari tangannya. Berfirmanlah Tuhan, maka jadilah. Karena itu yang dimaksud dengan aku telah melukiskan engkau di tapak tanganku, itu berarti bahwa manusia ada dalam genggaman tangan Tuhan. Seluruh rencananya, seluruh pekerjaannya ada dalam tangan Tuhan. Dan umur panjang ada di tangannya. Nah saudara-saudara, kalau demikian berarti Tuhan melihat telapak tangannya seketika, Dia juga melihat kehidupan dan pergumulan umatnya. Sebagaimana melalui tangannya sejak semula menciptakan dan membentuk manusia dari debu dan tanah, Ia pun bersedia mengulurkan tangannya untuk menolong dan memulihkan keadaan kita. Jangan pernah beranggapan bahwa Tuhan tidak peduli dengan keadaan kita dan melupakan kita. Seberat apapun penderitaan kita, beban kita, pergumulan kita, perjalanan hidup yang kita jalani ini, mau mengatakan kepada Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan lelap. Sesungguhnya
tidak terlelap dan tidak tertidur menjaga Israel. Tuhanlah menjagamu, Tuhanlah menaunganmu di sebelah kanan, di sebelah tangan kananmu. Tuhan selalu menyertai kita. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan, segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu pagi ini karena perkenanan Tuhan, rahmat Tuhan dan damai sejahtera. Sehingga kami ada sebagaimana anak, diberkati oleh Tuhan, diberi pemahaman dan otak dan pikiran terbuka untuk menerima Kristus. Inilah doa kami, ampuni kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.